Cinta adalah soal rasa. Cinta bukan kata dan kalimat. Oleh karena itu, jika kamu menyinta, jangan pernah disimpan di dalam dada, simpanlah di dalam doa, karena doa itu tertera di angkasa. Nyanyian itu bukan hanya didengarkan, tapi diresapi sampai di hati. Apa tadi lagunya terakhirnya, Pak? Papa nggak bawa uang. Papa nggak bawa uang, Bebe. Nah, yang lagunya Pak Wali tadi itu cantik, tapi aku sayang kamu. Wah, ini tapi enggak, waktu Pak Jonda perpustakaan yang besar, karena dia menjadi pusat dan jantung dari perkembangan kota. Iya. Cinta semuanya tentu saja kan membalas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Apa? Sungguh aku sayang kamu.
Guzek. Mas, Pak Ganjar, Pak Ketua. Pak kan udah lapar tapi di Blekodo nih Pak. Di Blekodo kan ya. Saya tadi sampai bangun di rumah nggak ada apa-apa. Nah, sudah. Kalau di sini ada makanan apa, Gus? Ini Kak. Saudara Pak, panas dikit ya. Sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan. Sama ini. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Wah, ini hebat ini. Kalau kita terus seperti ini hebat. Iya. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar nyanyi-nyanyi, tapi ini betul-betul sampai di hati. Asik. Nyanyian itu bukan hanya didengarkan tapi diresapi sampai di hati. Asik. Apa tadi lagunya terakhirnya, Pak? Papa nggak bawa uang. Papa nggak bawa uang, Bebe. Nah, yang lagunya Pak Wali tadi itu cantik, tapi aku sayang kamu. Wah. Tapi betul, rekan-rekan sekalian, Pak Wali, Bu Sekda, para asisten yang hadir, staf ahli, Bu Sarwanti dan kru perpustakaan. Tadi saya bicara dengan perpustakaan itu bukan tempat parkir, bukan terminal. Tapi kalau di universitas, perpustakaan ini menjadi dapur dan pusat dari perkembangan kampus itu. Mudah-mudahan perpustakaan Kota Salatiga ini juga menjadi pusat perkembangan kota. Ya, jangan lupa itu. Ini perpustakaan nomor 1 di Indonesia loh, ini bukan nomor 2, nomor 3. Kunjungan terbanyak di Indonesia mengalahkan perpustakaan nasional. Mengalahkan perpustakaan nasional. Saya juga tadi ngomong, hebat juga Pak John ini, bangun ini nggak membayangkan waktu bangun ini dibilang, wah ini gila, masa perpustakaan bikin begini, harusnya ini BPKPD yang begini besarnya. Ya. Harusnya gedung begini BPKPD, Pak Beda ini. Tapi enggak, waktu Pak John enggak, perpustakaan yang besar. Karena dia menjadi pusat dan jantung dari perkembangan kota. Iya. Jadi Pak Wali ini bagus ini.
pagi-pagi begini, nyanyi-nyanyi begini. Iya. Terima kasih semuanya. Saya sampai terharu ya, mau ngomong apa ini. Karena kompak betul, ada tim bandnya sendiri. Iya. Udah dapat tip kan Pak? Udah dapat tip. Sawer sudah sawer ya. Ya tadi saya udah ngomong bahwa ke depan dalam rangka pengembangan perpustakaan sebagai jantung pengetahuan kota ini, maka coba di-link and match antara perpustakaan yang sudah ada kan dengan perpustakaan di seluruh Salatiga sudah, tapi saya minta dengan TBM, Taman Bacaan Masyarakat, ada 50 berapa ya terakhir, 54 TBM. Padahal di TBM itu bayangkan bacanya Femina. Wah, ini berapa Pak? Femina itu tahun berapa? Bobo. Ini Kuncung. Kuncung. Nah, jadi antara TBM yang ada di masyarakat dengan perpustakaan ini beda jauh, gitu loh. Kalau memang ini kota literasi, ya coba dikembangkan memang pada TBM ini. Kemarin kita udah kumpul Pak Wali, para TBM ini 54 bersama Bu Sarwanti, mungkin kita akan buat satu sistem bukunya kita circle itu loh. Jadi kita bagi kemudian putar. Kan di sini ada perpustakaan keliling, sehingga tetap baru yang ada di TBM ini. Nah, kemudian kita buat lomba antar TBM supaya terpacu, buat lomba antar TBM, baik dari tempatnya, baik dari si manajemen pengelolaannya dan sebagainya, sehingga itu menjadi showroom dari perpustakaan kota secara keseluruhan. TBM-nya aja kayak gitu. Nah ini itu saya belum pernah lihat dalam studi banding kita kemanapun bahwa belum pernah ada link in match antara perpustakaan dengan TBM. Penguatan literasi masyarakat itu harusnya ada pada TBM. Walaupun di sini memang kunjungan sebelum COVID bisa sampai 1.200 malah, 1.200 per hari. Ini yang saya bilang nih Pak Wali, dulu untuk memesan gazebo ini saja itu harus menunggu sampai 4 hari waiting listnya orang memakai gazebo ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa didorong ke sana sehingga ada banyak tempat juga pelayanan pada masyarakat dalam hubungan dengan literasi khususnya bacaan. Kita di sini Pak Wali mungkin sudah lihat, udah punya mini theater juga. Ya, udah kesana tadi. Ya, diskusi buku mulai dilakukan. Banyak hal yang bisa, diskusi film juga bisa dilakukan di atas. Ya, ini saya pikir kalau dia menjadi jantung dari pengetahuan dan perkembangan kota, ini bagus. Ini menjadi ikon. Saya pada waktu ketemu Pak PJ saya sudah sampaikan bahwa perpustakaan ini adalah salah satu keunggulan kompetitif kota. Ya apa? Kalau saya tanya apa ya keunggulan kompetitif kota? Tumpeng koyor kan juga. Perpustakaan. Ini semua orang kalau studi banding di sini pasti wah. Iya, cuma nggak ada AC di dalam. Agak panas. Ada ya? Dua ya. Ini yang berhubungan dengan services, maksudnya pelayanan. Jadi perpustakaan itu sama dengan, jadi harus berorientasi pada marketing ya, begitu ya, orientasi pada marketing. Kalau ini public service, jadi harus berorientasi pada marketing. Siapapun, mulai dari satpamnya sampai Bu Sarwanti sebagai kepala perpustakaan, wajib. Nah, kalau soal masalah teknis menyangkut buku dan sebagainya, itu tanggung jawab Bu Sarwanti. Walaupun sekarang sudah mengarah, jangan lupa ya, saya itu jarang baca buku loh. Saya sering lihat Google, ini sudah mengarah ke situ ini. Ya. Jadi kalau perpustakaan juga tidak merubah paradigmanya ke situ, maka ya nanti bisa ditinggalkan juga, lama-lama menjadi turun kunjungan di perpustakaan ini. Oke, tanggal 16 akan di launching virtual library. Wah, tepuk tangan juga untuk perpustakaan. Tidak hanya sekedar aplikasi. Ya. Jadi aplikasi itu harusnya bagian dari tools untuk bagaimana mengembangkan layanan. Sekarang udah pakai GoFood, Gojek ya, masih pakai ya untuk ngantar jemput buku, pesanan buku masih ya. Oh Saga, wah Go Saga.
Osaga. Ojek Salatiga. Osaga ya. Saya itu salah satu pendirinya, komisarisnya, lupa saya. Lupa kalau saya itu salah satu komisaris walaupun tidak terima duitnya. Belum. Nanti kalau udah besar. Ya, jadi itu Pak Wali. Terima kasih nih Pak Wali. Wah, keceriaan Pak Wali ini harusnya terwarisi kepada kita semua. Tadi saya ketemu dengan kawan saya Imam. Mas Imam, kok rambutnya tambah putih? Saya enggak, hitam terus karena cat. Iya, tapi yang paling penting adalah senang dan senang. Itu kalau kerja dengan senang dan senang, rambut itu tetap hitam walaupun cat. Iya Bu Sekda nggak usah murung-murung, kok nangis-nangis terus, dimarah-marah. Udah, Bu Sekda itu ASN loh. Nah, kalau kita ini pocokan 5 tahun, nggak usah dipikir itu. Jadi kalau Pocokan 2 tahun ya? Jadi kalau saya marah Bu Sekda nggak usah yang mau marah saya ini pocokan, walaupun dalam tertentu ya bukan marah, teguran karena ada salah prosedur. Ya itu wajib toh, bukan marah. Jadi kemudian kalau saya usul terbuka saja, kalau ada hal-hal apa transparan aja, dari hati ke hati tidak pada simpan, kemudian dia menjadi ya ini bahaya, ini ada curiga, prasangka. Nah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Itu kata-kata Pak PJ. Jadi menyimpan kemudian membuat prasangka itu bahaya. Apalagi ada yang muncul orang kipas-kipas, gosip-gosip seperti ini, semakin digosok semakin sip katanya gosip. Jadi kita berharap, saya nggak usah terlalu sibuk dengan gosip. Ya, kita lakukan apa yang harusnya kita lakukan. Ya Pak Sitkon. Jadi Pak Sitkon ini pakar perhubungan. Sekarang asisten 3. Pakar perhubungan beliau ini, orang pusat dulu. Jadi tolong tangani manajemen di asisten 3 itu seperti manajemen perhubungan. Seperti lalu lintas. Iya. Jadi kalau Pak Budi ini ya inspektorat dulu. Jadi biasa mengawasi, sekarang mengelola yang diawasi. Nah itu tuh. Dulu yang diawasi Pak Budi yang itu, sekarang beliau yang diawasi. Dia yang diawasi. Ya begitulah kira-kira. Jadi maksud saya dalam kesempatan ini, teman-teman perpustakaan ya, semangat selalu. Apa nama bandnya? Samben Pak. Samben. Wah, kalau Samben, kalau yang menteri itu apa namanya? Elek Yoben. Oh, Elek Yoben. Elek Yoben ini Samben. Coba kita bersaing dengan Elek Yoben. Wah, jangan lupa branding. Jadi perpustakaan bukan hanya bicara servis buku dan sebagainya, tapi juga brand. Sekarang branding yang menentukan, tai kucing rasa coklat. Iya. Jadi branding yang menentukan semuanya. Jadi minta Bu Sarwanti coba di branding besar. Perpustakaan kita brandingnya kurang. Kalau di Salatiga terkenal, tapi kayaknya kalau ke Semarang kurang terkenal. Coba dibuat sampai ke Amerika sana kenal namanya perpustakaan Salatiga. Lewat apa namanya? Samben. Wah, awas Samben begini berarti sawernya jangan lupa. Saya udah ya. SPPD belum keluar. Karena kalau di Dewan itu ada ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Tapi yang paling penting ikan mujair, cepat cair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti berkahi. Saya mau diizin nih, saya ada mengundang beberapa OPD. Siap, matur nuwun Pak, berdua. Siap. Makasih ya. Mohon Pak Danjo. Bahagia. Enggak usah. Biarkan ya Pak. Ayo. Hari oh ya, saya sabar sek. Aku ki arep ngomong urung entek.
Aku ngomong ini karo ngampet nangis. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua tentu inline satu frekuensi dengan kebijakan dari pemerintah kota. Nanti kita bertahap ya teman-teman. Tadi Bu Sarwanti, nanti tolong setelah minggu ini, minggu depan bersurat kepada PU minimal perawatan saya ditembusi. Kenapa PJ Wali Kota ditembusi? Supaya saya bisa mendorong kepala PUPR. Nah, supaya pemeliharaan. Sementara untuk yang murni 2023 tetap diajukan. Sementara nanti akan kita cermati, kita pondok-pondok sesuai dengan potensi kapasitas keuangan daerah. Setuju ya? Nah, tadi saya menggarisbawahi branding itu penting. Jadi kalau di kementerian itu ada elek yoben, kalau Anda samben. Nah, ini samben ini kadang-kadang sesekali juga bukan hanya karena Coffee Morning bersama PJ Wali Kota dan Ketua DPRD, tapi juga para blogger, para netizen ngumpul-ngumpul di sini. Dari Forkompinda ada tadi? Prokompim ada, tolong ya Mas dicatat. Kapan-kapan nanti selain di atap gedung Balai Kota itu, nanti kita adakan teman-teman yang Coffee Morning atau malam ngopi bareng Mas Wali nanti di sini. Saya tak nunggu Bu Sarwanti. Ini Bu Sarwanti orang itu ngomong-ngomong aku. Ya, sesekali kita di sini. Boleh pagi hari sesuai dengan tema-tema yang ada. Jadi orang bosen nanti di tempat mana, terus supaya kita juga membranding. Saya senang banget kalau misalnya perpustakaan ini bisa kita rawat, kita bisa jaga. Yang penting tadi komitmen kami dari Pemkot Salatiga bersama DPRD akan terus menjadikan ini sebagai ikon dari Salatiga. Salah satunya adalah kota pelajar. Dan saya terima kasih kepada staf ahli. Jo bosen-bosen aku nang ndi melu. Karena sih tak jalui fatwa ini sampean itu tak jalui wes karena panjenengan nir kepentingan Mas Kipi. Seperti tadi saya terima kasih Mas Agung, Pak ini DED tidak ada durasi waktu sesuai dengan Bohir, tetapi paling tidak panjenengan memberikan saran masukan saya di DPU, karena kalau di provinsi itu kan melekat pada namanya SKPD, tapi kalau saya tidak masalah melekat pada siapa, yang penting itu bisa terrealisasi. Teman-teman, saya berharap panjenengan semua wilujeng sehat walafiat. Iki tanggal 10 kita sadurunge di SMS atau di WA, mudah-mudahan kreditnya tidak lunas. Aku ngerti wajah-wajah debitur kabeh iki lho. Wajah-wajah debitur iki ketok aku ya. Padha aku. Jadi ini tanggal 10 ngono kuwi tak ratap ngono kan. Engko tanggal 19 Pak muncul SMS atau WA, abaikan WA atau SMS ini jika Anda sudah membayar kan gitu. Padha aku padha. Oke. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih Bu Sarwanti. Ya, yang sajiannya nanti sajian filmnya, animasinya tentang rencana kerja kurang toci. Ya, kurang toci. Jadi ini nongso, ini lagunya Kitaro gitu ya. Lagu sedih-sedih gitu. Yang buat yang tengah itu. Ini rodo toci. Kitaro boleh, Sigrut boleh, Koi boleh jadi ya. Ngayut-ayut itu kan nongso banget gitu ya. Enggak apa-apa. Nah, terus mini theater ini saya selain gazebo ini, mini theater pun juga akan saya gunakan ibu-ibu PKK. Nanti saya arahkan ke sini karena PKK hari ini sudah saya reformasi. Bu Sekda rasa ngurusi PKK. Betul. Rasa? Iya. Sekda kurang gawean kan. Nah, yo wes rasa. Tapi bawa ada loh, banterman lagi. Bahagia bisa belajar ya. Banterman ini curhat loh piye? Enggak. Kepala dinas juga nggak usah ngurusi PKK. Sing ngurusi PKK mungkin institusi, tapi ada personil yang duduk di sana. Setuju ya? Nah, supaya pemberdayaan perempuan dalam program PKK ini bisa eksis juga melekat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dan mudah-mudahan bukan hanya staf ahli, PKK pun juga akan saya dengar. Coba wajah saya pun tekanan tuh. Ya. Jadi aku nang kene kumpul karo wong itu padha. Nang omahe aku wis aku nang. Jadi ngene aku curhat. Bapak Ibu terima kasih, para asisten Bu Sekda, Bu Sarwanti, Mas staf ahli, teman-teman SKPD UPD yang berkesempatan hadir, dan juga tepuk tangan buat teman-teman dari Dinas Perpustakaan. Luar biasa. Mau saweran kurang. Akeh tunggal. Terus mangan belum? Belum, syukur.
Lo sih ngomong angin opo. Oke. Baik, sebagai penutup quote saya hari ini ya. Ya. Jangan berjalan di depanku karena aku bukan pengikutmu. Dan jangan berjalan di belakangku karena aku bukan teladan. Tapi berjalanlah di sampingku agar aku bisa menggandeng tanganmu ke masa depan. Dan hari ini rinduku menyala, tapi apa boleh buat, hatiku tak punya nyali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tanggapan Ibu tentang Coffee Morning Pak Wali dan Ketua Dewan ini? Luar biasa, saya menganggap responnya tinggi sekali. Saya berharap dengan Coffee Morning ini perpustakaan dapat apa yang jadi harapannya, apa yang dicatakan terlaksana sesuai rencana. Terus rencana Pak Wali tadi dalam sambutannya mau mengadakan Coffee Morning atau Coffee Malam dengan Forkompinda. Kesiapan bagaimana dengan perpustakaan, Bu? Senang sekali, welcome, karena perpustakaan adalah pusat wadah informasi, siapa saja boleh mengadakan event-event yang ada manfaatnya. Apakah juga boleh untuk masyarakat, Bu? Silakan, saya baru saja juga mengizinkan sahabat tuli, sahabat tunanetra, disabilitas untuk menggunakan fasilitas yang di perpustakaan. Saya mendukung banget, silakan. Baik, dah, matur nuwun. Iya, cinta adalah bahasa rasa yang tidak bisa diwakili oleh kata maupun kalimat. Oleh karena itu, jika kamu mencinta, jangan pernah simpan di dalam dada, tapi simpanlah di dalam doa, karena doa itu tertera dan tersimpan di angkasa. Yang kedua, jika secangkir kopi tak mampu mempertemukan kita di atas meja, biarlah rindu yang menyatukan kita untuk bertemu. Dengan kok bunyi terus toh, Mbak?